Mulai ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemuda Anti rebahan. Nah, Nah, malam ini kita akan bahas banyak informasi pengalaman bersama seseorang spesial tentunya. Kita dalam kegiatan bincang-bincang pemuda inspiratif Sumatera Barat yang 2019 lalu mengikuti program Kemenpora. Pertukaran pemuda antar negara. Ngomong-ngomong, Dira, sebelum ini kita belum kenal diri. Iya, kita kenal diri dulu ya. Dengan saya Dira Mahadiraja. Saya Aulia Latifah. Dan kita akan membahas bagaimana pengalaman narasumber kita malam hari ini dengan 5 negara dalam berbulan. Hampir 2 bulan. Iya, 2 bulan. Mencapai 3 bulan ya. Iya, 3 bulan. Bayangin, pernah nggak Tifa ke 5 negara dalam waktu 2 bulan? Nggak ketemu. Mari kita sambut Weni Delviamita. Halo, selamat malam. Halo. Wih, lengkap sekali ya malam ini. Iya. Ini program 2019 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga PPAN ya, pertukaran pemuda antar negara. Ini lengkap, pakaian lengkap ini di. Iya, ini namanya adalah Attire One. Jadi ini adalah pakaian pertama yang kita pakai di suatu program. Nah, khusus malam hari ini Weni mau kembali Attire One, A1-nya untuk teman-teman. Kita berbagi berbincang-bincang nantinya. Oke. Gimana Dira? Kita tanya-tanya aja dulu ya. Boleh. Atau lebih lanjut, sebelum lebih lanjut kita kasih tahu dulu ya, siapa sih Weni ini gitu. Background pendidikannya, aslinya orang mana nih gitu ya. Terus achievement boleh, udah pernah kegiatan apa aja gitu. Langsung aja. Aduh, saya sebenarnya deg-degan juga malam hari ini ya, karena ini karena berarti banyak yang tanya gitu. Udah banyak yang nanya tadi, komentar-komentarnya udah masuk ke telepon kita, ke handphone kita, banyak pertanyaannya. Tapi sebelum dilanjut kita ke pertanyaan-pertanyaan itu, kita kenalin dulu deh biar kenal sama Weni siapa. Kita kan nggak tahu nih. Silakan pada Weni. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Weni Delviamita, bisa dipanggil Weni. Nah, saya berasal dari Sumatera Barat, tentu ya, Sumatera Barat. Itu di Kabupaten Padang Pariaman. Padang Pariaman. Padang Pariamannya kota atau kabupaten? Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Kecamatan Sungai Gering namanya. Nah, dan saya mewakili awalnya untuk seleksi itu dari Displora Kabupaten Padang Pariaman, mengikuti seleksi di Provinsi Sumatera, dan alhamdulillah pada tahun ini diberikan kesempatan untuk bisa bergabung bersama teman-teman pemuda-pemudi terbaik se-Asia Tenggara dan Jepang. Nah, sesuai dengan tagline kita ya, pemuda anti rebahan. Membawa perubahan ya. Bergabung dengan pemuda-pemuda Asia Tenggara dan juga Jepang. Wow, luar biasa. Tentu teman-teman yang nonton live sekarang ini juga antusias sebenarnya juga. Tapi lebih lanjut kita mau nanya, udah selesai kuliah berarti? Alhamdulillah saya sudah selesai masa pendidikannya di Universitas Negeri Padang tahun UNP. Iya, Universitas Negeri Padang tahun 2018 kemarin. Jadi mengikuti program ini saya sudah tamat kuliah dan sedang bekerja di salah satu sekolah swasta di Kota Padang. Luar biasa ya. Jadi ini buat teman-teman yang memang ingin dapat experience banget ya. Walaupun masih udah selesai kuliah ataupun belum kuliah masih bisa. Berarti sedang kuliah juga boleh ikut? Iya, sedang kuliah boleh ikut. Ya, kebetulan program ini adalah salah satu program di bawah program pertukaran pemuda antar negara. Nah, ini adalah Shift for the Southeast Asian and Japanese Youth Program. Nah, itu range umurnya mulai dari umur 18 atau 20 tahun sampai 30 tahun. Jadi dari sampai 30 tahun. Jadi dari teman-teman yang masih kuliah atau tamat SMA atau sedang bekerja di perusahaan swasta, di perusahaan negeri, apakah sebagai seorang guru seperti saya waktu dahulu, dan sampai ya teman-teman yang umurnya 30 tahun. 30 tahun. Tapi yang sudah menikah gimana? Kebetulan di Indonesia itu umur pemuda atau yang dikatakan pemuda adalah para masyarakat pemuda-pemudi yang berumur 18 tahun sampai dengan 30 tahun itu yang belum menikah. Jadi yang sudah menikah sudah termasuk pemuda lagi. Berarti dijawab ya, Pak, yang sudah menikah tidak bisa ya? Mungkin ada program lainnya, tapi bukan program
program pertukaran pemuda antar negara. Oke, jadi 18 tahun sampai 30. Iya, kalau untuk Sumatera Barat sendiri itu dari 20 tahun sampai 30 Sampai 30 Iya. tahun. Oke. Kita sudah mention di awal ya Dira, itu PPAN. Iya. Pertukaran pemuda antar negara. Kita juga ingin tahu lebih lebih lanjut. Lebih lengkapnya lagi. PPAN kan kita latah aja PPAN. Sebenarnya PPAN ini negara apa saja sih yang ada, dan kita sudah dengar juga tadi Weni negara ASEAN dan Iya, Jepang. ASEAN, Jepang. Mungkin bisa Weni jelaskan dulu. Iya, mungkin dikit lagi apakah tiap tahun dibuka nggak gitu pendaftarannya gitu? Pasti banyak yang nanya gitu. Ya, betul sekali. Nah, kebetulan sekarang itu juga lagi buka seleksi pertukaran pemuda antar negara tahun 2020 ini. Nah, sebenarnya PPAN ini adalah pertukaran pemuda antar negara, itu bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah di luar negeri, baik itu bilateral maupun multilateral. Nah, untuk yang dua negara itu bisa seperti AYER namanya. Itu Dua negara mati bilateral. Iya, Oke. itu Australia, Indonesia Youth Exchange Program. Itu kerjasama antara pemerintah Australia dengan Indonesia. Ada lagi namanya ICAP, Indonesia Korea Exchange Program, Youth Exchange Program. Ada lagi yang kemarin itu banyak, ada namanya ASFI, kemudian ada yang ICAP, ada yang ICAP. Kemudian SEAP ini AYEP dan masalah lagi. Dan untuk Sumatera Barat itu selalu mengutus pemuda-pemudi terbaiknya. Namun ada pembagian kuota per masing-masing provinsi di Indonesia. Oke, ada kuotanya. Jadi bisa jadi tahun ini kita dapatnya AYEP dan SEAP, tahun depan itu beda lagi, dan untuk perempuan atau laki juga berbeda. Seperti itu. Dan ada batasan-batasan umur yang kriteria yang cocok, nah itu bisa kita laksanakan seperti itu. Udah mulai masuk ke kriteria, nanti akan kita bahas kriteria ya teman-teman. Iya, berarti setiap program itu punya kriterianya masing-masing ya. Betul sekali. Dan juga pembagian berdasarkan kebutuhan juga dan provinsinya ya. Iya. Karena masing-masing program itu punya tujuan yang berbeda-beda juga. Nah, kalau untuk saya sendiri itu Shift for the Southeast Asian and Japanese Youth Program, atau di Indonesia kita sebut dengan Kapal Pemuda Asia Tenggara dan Jepang. Wow. Kapal Pemuda Asia Tenggara dan Jepang. Ini berarti ada yang Nusantara, yang Indonesia, dan Iya, juga ada iya, yang iya. internasional. Iya. Ini multi-organ. Ya, ini jadi SEAP ini adalah program di bawah Cabinet Office of Japan dari pemerintahannya Jepang, Government Japan, yang bekerjasama dengan pemerintahan di Asia Tenggara, salah satunya adalah Indonesia. Jadi di SEAP ini ada 11 negara yang mengikutinya, yaitu ada Jepang dan ASEAN. Semua negara ASEAN. 11 negara ASEAN. Timor Leste juga ikut. Timor Leste belum bergabung. Mungkin untuk selanjutnya. Jadi ada 11 negara, itu ada Jepang tadi, kemudian Indonesia, Laos, kemudian ada Philippines, ada Myanmar, ada Vietnam, apa lagi? Kamboja. Kemudian ada Indonesia, Brunei, Philippines, ada lagi dari Thailand, ya Singapura, apalagi yang belum termention ya. Pastinya banyak banget ya. 11 negara ASEAN, 11 negara ASEAN dan Jepang. Dan untuk Sumatera Barat Indonesia, maksudnya itu semua provinsi kan mengutus atau seperti apa? Oke, jadi untuk Indonesia itu kita sebut dengan IPY, Indonesia Participating Youth. Itu kontingen Indonesia. Jadi ada 28 PY atau Participating Youth, yang itu dipilih langsung dari provinsi masing-masing. Per provinsinya itu satu orang, yang berbeda-beda setiap tahunnya. Bisa kemarin alhamdulillah saya mewakili provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi ada 28 provinsi seperti itu. Untuk 2019 berarti untuk Sumatera Barat dapat bagian apa aja programnya? Untuk Sumatera Barat tahun kemarin, tahun 2019 itu kita dapat program SEAP, ya itu saya sendiri ini. Kemudian ada IMYEP, itu Indonesia Malaysia Youth Exchange Program, itu Kiki. Ya. Ini nonton kayak gini ya. Skip ya. Ya. Mungkin setelah ini juga akan berbincang dengan mereka. Dan yang ketiga itu SILEP, Singapore Indonesia Leader Exchange Program. Berarti tahun 2019 Sumatera Barat mengutus untuk ke Jepang ASEAN dan juga Malaysia dan Singapura. Ya.
Shaw yang kalau di Singapura. Shaw nonton juga nggak ya? Seperti itu. Oke, mungkin untuk agar kita lebih tahu, paling sih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari para netizen ya, terutama kaum milenial ya, yang anti rebahan, ingin tahu gimana prosedur-prosedur dari pendaftaran sampai bisa lolos di program ini, dan prefernya apa aja ini untuk ikutin kegiatan ini, atau syarat-syarat yang lain yang perlu dibutuhkan untuk bisa ikut program ini. Oke, ini Weni yang 2019 kemarin atau yang 2020 ini? Atau pengalaman dulu deh. Pasti seksi dulu ya. Pengalaman seksinya dulu gimana dari awal, dari ini tahu ke program ini dari mana? Tahunya dari mana? Iya. Bisa menyangka nggak lolos gitu. Sebelumnya kalau untuk PPAN, karena ini kuliahnya juga adalah pendidikan bahasa Inggris, sedikit melihat-lihat ke alumni-alumni. Kebetulan dosen saya juga alumni dari PPAN. Dan ke Kanada. Gitu. Nah, jadi memang dari kuliah memang melirik-lirik apa ya program pemudaan, tetapi kita membawa nama Indonesia. Mungkin kalau untuk orang yang mempunyai uang untuk luar negeri itu mudah dan sangat bisa sekali gitu kan ya. Tapi untuk membawa nama Indonesia, seperti ya, membawa nama Indonesia di kancah, membawa nama Indonesia di kancah internasional sebagai delegasinya itu sangat luar biasa sekali, dan itu sudah saya rasakan. Sebelumnya memang melirik-lirik kakak-kakak satu senior yang mempunyai pengalaman exchange, dan salah satunya itu PPAN ini. Tapi karena kesibukan kuliah dan organisasi serta kegiatan-kegiatan lain kampus, kegiatan di skip dan baru mulainya itu tahun 2019 kemarin. Berarti 2019 itu pertama kali ini mencoba? Iya, 2018. Dari 2018 saya coba juga, cuman ada beberapa hal yang akhirnya saya tidak meneruskannya. Dan coba lagi 2019 setelah tamat, alhamdulillah itu lulus, dan itu seleksinya bulan Maret 2019 itu dimulai dengan seleksi administrasi namanya, seleksi berkas, kemudian ada tahap keduanya seleksi interview, pre-interview sama tertulis, kemudian ada karantina, dan ada pantokir. Yes. Pengalaman sangat luar biasa sekali karena di sana saya merasakan betul sebagai pemuda kita harus bisa menerapkan dan bisa melihat bagaimana seharusnya pemuda di Indonesia itu, seperti itu. Dan dimulai dari seleksi, dan sudah baca-baca buku atau yang berhubungan dengan seleksi gitu. Tapi memang sangat perjuangan sekali, dan saya juga banyak belajar juga dari teman-teman yang keren-keren tentunya. Gak nyangka juga bisa lulus sebenarnya, tapi alhamdulillah tahun 2019 mungkin Allah menjawab doa-doa saya untuk kuliah dulu kali ya. Iya, jadi tertunda ya, sempat tertunda karena ada kesibukan di Tapi kalau kita ingin tahu itu berapa lama sih prosesnya Weni dari awal mulai sampai itu dinyatakan lolos dan mau berangkat, berapa bulan gitu? Sebenarnya kalau untuk program itu beda-beda. Ada namanya program pendek seperti IKIP yang ke Korea itu sekitar range-nya 2 minggu, kemudian ada sebulan juga ada, ini juga programnya lambat atau cepat ya. Dan untuk program lama seperti Australia dan Jepang itu pasti juga mempunyai preparation yang lebih lama juga. Jadi masing-masing program preparationnya beda. Beda-beda. Proses seleksinya beda. Proses seleksinya hampir sama, tapi untuk preparationnya itu beda karena beda program, beda apa juga yang harus disiapkan gitu. Jadi selama proses seleksi ini semua untuk kuota semua program itu sama step by stepnya sampai ke pantokir atau beda? Oke, sama. Mulai dari sampai administrasi, wawancara, karantina juga. Berarti satu tempat karantina. Ya, untuk 2019 kemarin itu kita satu di karantina selama lebih kurang 4 hari. Nah, di sana itu ada lagi beberapa seleksinya, cukup menguras tenaga, pikiran, dan semuanya dikerahkan. Seperti itu. Oke, untuk lebih lanjut buat teman-teman yang lagi menyaksikan live di PCMI Sumatera Barat, teman-teman boleh
kirim pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang memang sama, yang hampir sama dan juga penting. Kita akan tanya ke Weni langsung, bahkan ke teman-teman. Jangan lupa ajak juga teman-temannya untuk nonton live ini. Dan mungkin nanti rangkumannya bisa kita share juga ya, di YouTube di Ratno Hadiraja. Nanti kita akan share informasinya. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya lagi, ini loh Dirat dan teman-teman, saya kepo ini selama program. Kan dengar-dengarnya naik kapal ini. Gimana pengalamannya Weni? Kan hampir lebih kurang 3 bulanan ya, 2 bulan sampai 3 bulan. Mungkin kegiatan selama program itu. Kalau kita ingin itunya gimana dia bisa sampai ke sana, Weni-nya mungkin pertanyaannya adalah dari sini kemana dulu nih? Benar. Kemana dulu? Lalu apa aja? Kendaraan dia. Terus pertanyaannya, ini naik pesawat internasional pertama kali atau bagaimana gitu kan? Nah, pasti banyak orang bakal nanya, gimana preparenya gitu. Ya, kalau untuk naik pesawat yang pertama kali internasional tidak juga, karena sebelumnya saya juga sudah mengikuti program yang untuk pertukaran pelajar mewakili Universitas Negeri Padang juga, dan ini juga bukan yang pertama. Berarti udah pengalaman ya untuk pelajar. Itu yang untuk ketika jadi mahasiswa itu ke negara mana? Ke negara Filipina, kemudian dan juga Malaysia. Jadi banyak ya, berarti emang udah expert ya untuk penerbangan banyak lebih expert lagi daripada saya. Jadi berangkat kemarin sebelum ke Jepang itu, ke Jepangnya dulu atau ke ASEAN-nya? Iya, rutenya kemana aja? Oke, jadi setelah melakukan rentetan dari seleksi yang diadakan oleh Dispora Sumatera Barat, itu kita nanti akan di PDT dulu namanya. PDT itu adalah Pre-Departure Training. Jadi kita dipersiapkan dulu bagaimana persiapan untuk SEAP ini. Oke. Nah, di mana tempatnya? Yang pertama itu PDT provinsi dulu. Di Sumatera Barat. Jadi saya diberikan mentoring dulu oleh senior saya, senior di Sumatera Barat, itu namanya Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI). Nah, jadi para pemuda-pemudi yang alumni PPAN itu di sebuah ikatan Purna Caraka Muda Indonesia. Nah, di sanalah kita dibina dan diberikan bimbingannya untuk bagaimana bisa bagus di program dan mengharumkan nama baik Indonesia. Itu berapa lama? Itu rentetan dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Juli, Agustus. Sampai kurang 3 bulan itu dipersiapkan di mentoring di tingkat provinsi. Ya, provinsi. Terus kemudian dari September itu udah mulai preparation untuk yang ke pusat. Itu ada PDT daring. Nanti kita juga ada video teleconference bersama pemuda-pemudi 27 orang lainnya yang ada di Indonesia. Nah, itu kita ada PDT daring itu dari pusat juga, itu teleconference-nya, dan memang diberikan materi juga tapi secara online karena kita belum bertemu kan ya, masih LDR-an sama teman-teman seprovinsi lain. Nah, kemudian setelah tahapan itu nanti kita ada pre-departure training di pusat lagi. Di pusat. Ya, itu di berapa lama kita di pusat dulu sebelum berangkat? Lebih kurang itu satu bulan itu sekitar 18 harian di Jakarta. Jadi semua teman-teman yang ada di provinsi masing-masing kita berkumpul di sana. Kebetulan kalau tahun 2019 kemarin kita di sekolah salah satu di Jakarta juga. Nah, di sanalah kita lebih dimentor lagi untuk kesiapannya. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang perlu latihan, seperti ada national presentation. Itu kita adalah untuk pertukaran budayanya dengan menampilkan kesenian daerah di masing-masing negara. Nah, Indonesia sekali tentu banyak ya, karena dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali budaya kita, dan mungkin kalau untuk digabungkan semuanya akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi ada latihan-latihan itu, kemudian ada latihan namanya flag cheers, kemudian ada di mentoring beberapa materi-materi yang terkait dengan SEAP, ada namanya discussion group preparation nantinya, seperti itu. Karena untuk penyampaian kebudayaan Indonesia itu semua provinsi dapat kesempatan atau hanya beberapa? Jadi kita tuh nanti akan digarap keseniannya berbentuk show. Jadi bentuk penampilan performance mix performance. Nah, banyak persiapan karena
di SEAP itu kegiatannya lumayan complicated, lumayan sangat komplit. Ada kegiatannya itu seperti yang ditanyakan tadi kepada saya, apa saja bentuk kegiatannya, kemana-kemana aja gitu ya. Dan ngapain aja sih selama kegiatan itu gitu? Nah, jadi kita tuh ada 2 kegiatan secara umum. Yang pertama itu on board activity, kemudian ya itu kegiatan-kegiatan di kapal pesiar Nippon Maru. Ya. Tidak pernah lihat. Belum nih, aduh kita harus coba nih. Coba. Ya, kemudian ada kegiatan di country-nya, kegiatan country program. Nah, kegiatan di kapal itu ada beberapa kegiatan seperti namanya itu discussion group activity atau discussion group program. Nah, di mana di situ kita diberikan topik terkait isu-isu yang berada di ASEAN dan Jepang. Nah, itu nanti kita dibagi juga masing-masingnya. Kebetulan ini tahun 2019 ini saya mengambil discussion groupnya itu education karena background saya pendidikan, karena saya juga mencintai anak-anak di Indonesia, jadi bagaimana mungkin saya juga bisa memberikan ilmu yang berhubungan dengan pendidikan seperti itu. Mencintai anak sendiri kan? Iya. Karena backgroundnya kan pendidikan gitu. Berarti ada isu apa aja diangkat waktu discussion di kapal itu? Banyak, ada isu-isu yang berhubungan dengan bagaimana pendidikan, ada pendidikan, ada entrepreneurship, ada employment, dan banyak lagi, ada 9 topik itu. 9 topik, ya. berarti kita yang memutuskan sendiri. Iya, ada di ini juga ada dipilih juga nantinya, dan itu ada beberapa prosesnya. Itu discussion group, kemudian ada solidarity group activity. Solidarity group activity. Ya, atau disingkat SG gitu ya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk bergabung dengan teman-teman dari negara lain dalam satu kelompok. Itu ada sekitar 30 orangan di dalamnya. Nah, itu kita melakukan beberapa aktivitas di kapal. Itu namanya adalah solidarity group activity. Nah, yang kemudian itu PY seminar namanya, participating youth seminar. Nah, kebetulan PY seminar ini saya salah satu keynote speakernya yang berhubungan dengan sumbang 2 balai. Wow, biar mengangkat budaya Minangkabau. Ya, pasti banyak juga nih karena wah ini harus siap nih apa sih budaya Sumatera Barat yang Iya, harus. Kita harus ada persiapan yang cukup matang untuk Iya. gitu ya. Karena kita kan duta Indonesia berarti harus mengetahui juga bagaimana Indonesia itu mulai dari budayanya, mulai dari kehidupan masyarakatnya, apalagi seni budaya dan yang lain-lainnya. Itu akan menjadi sebuah tanggung jawab kita juga untuk mengetahui kan, karena kita kan pemuda. Seperti itu. Ini ketika kita presentasi soal yang kita bawa itu kan berarti isu dari daerah kita, berarti Sumatera Barat. Kebetulan jadi di Indonesia itu ada beberapa topik yang kita angkat sebagai PY seminar. PY seminar ini adalah seminar santai, tidak terlalu serius seminarnya, tapi dibawakan oleh partisipan, oleh peserta. Jadi oleh peserta. Nah, jadi di sini kita akan sharing apa aja ilmu yang kita punya untuk disebarkan ke teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk saya sendiri itu terpunya PY seminar 12 Amazing Etiquettes of Minangkabau, karena saya melihat sumbang 2 balai itu sangat bagus untuk kita perlihatkan, perkenalkan ke kancah internasional. Kira-kira mendengar itu bagaimana sih respon si Ami? Satunya bagaimana respon mereka mendengarkan sharing tentang itu gitu? Kebetulan itu kan sumbang 2 balai itu kita mengajak teman-teman untuk bagaimana wanita di Sumatera Barat ya. Ya, jadi saya ya perkenalkan ginilah cara duduknya orang Minang, kemudian cara makan kita, makan bajamba, kemudian makan menggunakan tangan, terus menggunakan pakaian. Nah, kebetulan ada di sedikit pelajaran juga sewaktu masih kuliah itu di duta wisata, jadi sedikit banyak mengetahui juga berhubungan dengan wanita di Sumatera Barat seperti gimana itu. Iya, Sumatera Barat. Berarti ya pengalaman yang ada kita di Sumatera Barat kita memang sharing ke mereka itu memang manfaat banget ya untuk nge-share. Ya, exchange cultural ya seperti itu. Nah, kemudian ada SG, ada DG, ada lagi namanya itu voluntary activity. Volunteer. Ya, jadi itu setiap kontingen, baik itu kontingen Indonesia maupun kontingen lainnya,
itu melakukan kegiatan di kapal yang bisa memperkenalkan baik itu budaya juga atau memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang fun juga untuk teman-teman di kapal. Kita ada sebanyak lebih kurang 300 lebih PYs, dan itu sangat dekat karena banyak kegiatan yang kita selalu bersama-sama dan harus saling melengkapi seperti itu, karena memang tujuan saya ini adalah untuk friendship dan mutual understanding. So it's really relate with us. Sangat berhubungan sekali dengan kita, apalagi di waktu diskusi, kemudian ada solidarity group. Apalagi ya yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian ada banyak lagi seperti ada discussion group study. Nah ini kegiatan yang ada di on board. Nah kegiatan yang ada di country program itu tentunya homestay ya. Ada homestay, ada tadi yang saya bilang discussion group field study, kemudian ada institutional visit, kemudian ada welcoming party dari masing-masing negara, kemudian ada lagi kita memang kunjungan-kunjungan kenegaraan lainnya seperti itu. Padat program ya, padat activity. Dan kita punya teman 300 lebih dari 300 biasa, gitu. Dan mengunjungi 5 negara. Nah untuk lebih lanjut nih kita mau nanya ya, negara-negara, setiap negara itu pasti beda-beda budaya, beda suhunya bagaimana, makanannya juga. Nah terus orang Minang kan, orang Minang kalau dia pergi aja keluar Sumba makan nasi aja berbeda udah. Tapi kayak banyak bawa stok rendang ya. Bawa stok rendang atau enggak? Kita pengen tahu sama Weni gimana sih pengalaman tiap negaranya, terus negara apa yang pertama, lalu apa sih yang kembali ke rute nih. Kan udah pesawat ke Jepang ya. Iya, dari Indonesia kita ke Jepang dulu. Dari Jakarta kita ke Jepang, kemudian di sana kita ada country programnya di Jepang, ada homestay-nya, kemudian ada institutional visit-nya, kemudian ada welcome ceremony dari Cabinet Office of Japan-nya. Kemudian kegiatan-kegiatan tadi dan orientasikan kegiatannya dulu di Jepang. Setelah itu kita berlayar. Setelah itu kita berlayar menggunakan kapal. Pasti bakalan banyak pertanyaan nih tentang berlayar. Harus bisa berenang kan atau laut nggak? Laut atau gimana gitu? Mungkin kalau berenang di kolam renang yang ada di kapalnya aja deh. Ada ya? Kapalnya kolam renang juga. Lengkap banget ya kapalnya. Harus coba nih. Iya ini teman-teman juga harus coba nih pengalaman yang luar biasa, berenang di atas kapal di atas laut ya. Iya kan? Kalau misalnya saya berenang di laut tuh ya jadi ketinggalan dong dan tenggelam. Seperti itu. Nah jadi kalau untuk kegiatan berenang tidak terlalu difokuskan ke sana karena kita kegiatan di dalam kapal pesiar yang komplit sekali. Itu ada 8 lantai kapalnya. Wow, 8 lantai guys. Iya, jadi ada kita di kamar itu ada kamarnya ini lantai berapa? Lantai 3. Lantai 2 deh, lantai 2. Berarti lantai 1 itu deck berarti? Enggak, masih udah masih lantai dasar itu ada satunya, lantai 2, dan saya tuh lantai 2. Cabinet saya itu dari Laos dan dari Vietnam. Teman satu kamar cabinetnya? Ya. Laos dan Vietnam. Satu kamar sama orang Laos dan Vietnam. Ya, jadi tadi ke Jepang dulu ya. Habis dari Jepang itu kita ke Vietnam. Vietnam ya. Vietnam. Dari Jepang kita ingat peta Asia Tenggara nih. Iya. Tapi seperti terbang jauh dulu ujung baru kita balik ke Indonesia. Berlayar ke arah Indonesia berarti. Lebih kurang seperti itu. Kita dari Jepang kemudian berlayar ke Vietnam. Setelah dari Vietnam itu kita berlayar ke Singapura. Nah dari Singapura itu ke Myanmar. Berarti balik lagi ke atasnya? Saya pokoknya di dalam kapal deh. Kapal ya. Kemudian balik lagi kemudian ke Malaysia dan kembali lagi ke Jepang. Kembali ke Jepang. Kembali ke Jepang. Iya, kembali ke Jepang. Nah dari Jepang itu nanti kita kembali lagi ke Indonesia, dan di Indonesia itu tidak langsung pulang ke provinsi masing-masing, tetapi juga melakukan project itu namanya adalah PPA atau dalam re-entry program. Itu kita juga melakukan project yang diangkat oleh teman-teman atau kita sekontingen. Project apa saja sudah kita garap melalui apa yang kita dapatkan selama program seperti itu. Luar biasa ya. Jadi
muter-muter nih rutenya Diva dari Jepang ke mana tadi, ke Vietnam, lalu Vietnam, Asia Tenggara dulu. iya di Asia Tenggara, lalu terakhir balik ke Jepang lagi, baru ke Indonesia dan ada program. Nah kita pengen tahu nih Diva, pasti teman-teman anti rebahan ya, milenial anti rebahan pengen tahu kira-kira dari 5 negara ini, negara mana sih yang paling berkesan, atau emang ada beda-beda pengalaman? Beda-beda pengalaman. Ya, mungkin bisa diceritakan juga ke teman-teman yang ingin tahu gimana sih rasanya ke 5 negara dalam waktu 2 bulan, beda-beda banget. Ya, selama 52 hari perjalanan saya itu sangat luar biasa sekali. Mungkin setiap harinya itu adalah hari yang spesial bagi saya. Setiap hari adalah hari yang spesial. Iya, karena memang setiap hari itu kegiatannya selalu berubah-ubah, berbeda-beda. Jadi memang orang Jepang memang betul-betul mempersiapkan programnya sedemikian rupa sehingga kita tidak merasakan bosan sedikit pun dalam programnya, seperti itu. Luar biasa sekali. Tapi capek banget gak sih? Capek itu ketutup sama kegiatannya yang luar biasa. Waduh, jadi menyenangkan saja. Nah itu kita dari Jepang itu ke Vietnam. Kalau di Jepang saya sangat tertarik sekali karena di sana saya juga mengunjungi salah satu daerah yang potensial seperti kita juga, yang daerah sudah tsunami dan gempa bumi, itu di Fukushima, dan itu saya langsung kepikiran Sumatera Barat. Wah, Jepang kan di Fukushima saja itu bisa bangkit dan bahkan menjadi suatu prefecture yang sangat luar biasa. Kenapa Sumatera Barat belum menunjukkan seperti itu? Kayak gitu sih saya mikirnya. Kayak gitu. Kemudian ya menikmati kehidupan di Jepang, bagaimana kehidupan di sana, dan Lihat Gunung Fuji nggak? Lihat Gunung Fuji. Ya, kemudian menggunakan kereta tercepat Shinkansen, terus menggunakan pakaian tradisional Jepang. Oke, bunga ini ya. Bunga sakura kita, bunga sakura. Iya. Berarti bisa ini ya, keluar bunga sakuranya dia. Kayak gitu. Ya sangat luar biasa sekali karena saya bisa merasakan budaya dan kehidupan masyarakat di Jepang. Seperti itu, yang bagusnya, yang perlu kita tiru, yang kedisiplinannya, kebersihannya, budayanya, pokoknya luar biasa sekali karena itu juga pengalaman pertama saya ke Jepang, jadi emang excited banget ya. Excited banget. Nah buat teman-teman nih kan udah banyak nih apa-apa aja. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa kirim di komentar, nanti admin kita di belakang akan merangkum pertanyaan-pertanyaan teman-teman di rumah. Apa-apa aja, karena ini akan penting banget ya Diva, karena ini akan menjadi prepare yang perlu untuk disiapkan banget dari teman-teman pemuda anti rebahan. Ini udah ada 5 negara nih, Myanmar, Vietnam, Singapura. Vietnam ngapain aja di Vietnam? Vietnam itu kita ada discussion group field study juga di sana, kemudian ada institution visit juga, ada courtesy call, ada coming ceremony juga. Seperti itu kegiatan di sana, dan ya luar biasa. Saya juga merasakan bagaimana kehidupan Vietnam, kehidupan masyarakat Vietnam yang dimana di sana tidak ada mobil ya, memang motor rata-rata. Jadi berarti pakai motor ya? Ada atau pernah pakai motor di Myanmar? Kebetulan kami tidak boleh menggunakan. Peserta tidak boleh menggunakan motor di sana, jadi kita melihat saja. Atau pernah naik motor juga? Iya. Anti macet berarti. Mungkin lebih ke lalu lintasnya yang padat dengan motor. Tapi ada pengalaman sedikit di Vietnam. Ya itu lebih sekali satu malam sebelum saya balik ke kapal lagi untuk melanjutkan, itu ada kejadian saya terkurung di kamar mandi. Tapi itu momen yang sangat luar biasa sekali, saya ingat terus. Itu bisa terkurung itu gimana? Karena kamar mandi mana? Iya. Kamar mandi di Vietnam. Di kamar mandi di kamar saya, dan itu karena keteduran saya juga. Entah kenapa jadinya kuncinya lost, jadi saya kekurung jam 3 malam di toilet, dan saya panggil teman saya yang ada 2 orang, dan akhirnya baru bisa tuh jam 5 karena memang baru bukan berarti 2 jam terkurung di kamar mandi. Iya karena ini karena memang rusak ininya. Jadi diperbaiki dulu ya? Ya mungkin karena saya kurang berdoa kali di sana ya. Kurang berdoa juga. Jadi memang seperti itu. Ya, mungkin kalau kita ingin nanya kan ada kayak Myanmar, Vietnam gitu ya. Itu kan
biasa kan beda banget tuh Vietnam, Myanmar, dan juga Jepang. Kalau yang kayak ke Indonesia, ke arah Indonesia kayak Malaysia, Singapura mungkin budayanya nggak terlalu jauh berbeda dan bahasa dan makanan. Nah kita mau nanya soal makanannya selama di negara-negara seperti itu gimana? Cocok nggak lidahnya atau mau nanya dulu ini halal nggak atau gimana gitu? Ya terutama mayoritas kita orang Muslim. Itu gimana makannya, Weni? Oke, ini salah satu pertanyaan yang saya tanyakan juga sama teman-teman itu untuk mengenai makanan gimana gitu ya. Nah, alhamdulillah bisa terlihat sendiri kalau saya itu nggak kurus pulang program. Iya. Karena memang kita memang sudah diservis sedemikian rupa. Memang kalau untuk yang Muslim sudah di ini makanannya memang yang halal semuanya. Memang itu tidak ada kendala dalam makanan karena kita memang sudah disiapkan makanan halal semuanya. Dan kalau untuk di program sendiri itu juga seperti itu. Jadi host family kita itu sudah dibekali oleh pemerintahan dan administratifnya untuk bagi apa ini siapa yang bakalan di hosting, sudah di briefing dulu. Kalau misalnya kita Muslim berarti mereka mempersiapkan makanan-makanan yang halal seperti itu. Nah, memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, jadi jangan khawatir untuk makanan, pasti aman, pasti mengenyangkan dan pasti enak. Nah, ini kebukti ya, Tifa gimana sekarang pulang dari program? Jangan bahas-bahas itu. Jadi udah kejawab ya teman-teman. Kalau Mahmud ini kejawab semuanya kita udah di prepare. Jadi emang program ini emang prepare luar biasa dari makanannya udah disiapin. Kalau untuk kegiatan-kegiatan selama di daratnya di negara masing-masing negara itu bagaimana? Apakah ada yang lain gitu ceritanya? Kebanyakan cerita yang menyenangkan dan memang new experience banget karena setiap negara, setiap POC itu Port of Call namanya itu mempunyai cerita masing-masing. Kalau di Vietnam saya juga pokoknya saya mendapatkan host family yang sangat baik, yang sangat ramah dan sangat peduli sekali dengan kita juga diservis dengan makanan, dengan dibawa jalan-jalan keliling negaranya, kemudian diberikan oleh-oleh, berikan souvenir. Pokoknya itu merupakan bagus sekali dan kita juga bisa belajar banyak. Saya juga sambil duduk-duduk cerita tentang bahasanya, tentang pendidikan di sana, tentang budaya masyarakat di sana bagaimana. Nah, nantinya kan kita juga bisa praktekkan di sini ya. Kalau untuk ini ada 5 negara nih, masih ingat nggak bahasa daerah-daerah di sana? Coba dikit gitu, atau sapaannya. Ya sapaannya bagaimana? Selamat malamnya gimana? Vietnam? Xin chào. Itu selamat malam ya? Itu tuh halo aja. Halo. Xin chào ya? Ya. Banyak banget ya, banyak banget sapaannya ya. Jepang juga, gitu. Mesti ingat sih Menggelaba dari Myanmar, kemudian Malaysia. Itadakimasu buat makan. Arigato itu terima kasih. Kemudian ohayo gozaimasu dan sebagainya. Berarti so far itu lancar-lancar aja. Dan excited tentunya. Excited karena bahasa baru tentu sangat excited banget dan saya gimana ya, banyak 11 negara, 10 negara yang bahasanya ya harus dipelajari betul gitu. Oke. Pak, nanti ini udah banyak sebenarnya yang nanya untuk soal program ini dan sasarannya. Ini mungkin salah satu pertanyaan teman-teman di rumah soal pertanyaan-pertanyaannya. Ini saya sampaikan aja ya, mungkin sasarnya apa aja yang ini udah dirangkum dan pertanyaannya ini syaratnya itu fisiknya bagaimana, juga ya tinggi, pakai kacamata, lalu harus pintar bahasa Inggris gak? Nah itu dulu. 4 dulu ya? Ya 4 dulu deh. Kira-kira ini pertanyaannya untuk fisiknya bagaimana, terus tinggi badan, boleh pakai kacamata gak kayak kita berdua? Boleh gak gitu? Dan juga harus pintar bahasa Inggris gak gitu? Oke, nah untuk persyaratan itu masuknya ya, karena persyaratan pasti pemuda-pemudi dulu yang belum menikah ya tadi ya. Menikah ya, umur 18 sampai 30. Kalau di Sumatera kita 20 sampai 30 tahun. Nah, 20 sampai 30 tahun. Iya, 20 sampai 30 tahun. Kemudian untuk mata yang pakai kacamata itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada halangannya. Nggak ada halangan. Ya, jadi untuk kegiatan di lapangan ya? Ada peluang. Ada peluang. Kalau untuk
tinggi, mungkin physically itu tidak ada syarat yang harus di concern, karena memang kita pemuda kalau misalnya bisa atas dan memang ingin itu bisa ada jalannya, dan tidak menutup kemungkinan maukah itu disabilitas pun juga bisa. Yang misalnya ada kekurangan dalam fisiknya itu masih bisa ikut. Karena saya juga punya teman yang tahun 2019 kemarin, dia juga memiliki cacat di kakinya, itu masih bisa ikut. Nah, gitu. Dan Sumatera Barat sendiri juga seperti itu, membuka peluang untuk teman-teman yang memiliki mungkin tidak sempurna seperti kita, gitu ya. Yang seperti itu. Dan untuk yang tinggi tadi enggak ada halangan. Mungkin kalau misalnya saya ada tinggi mungkin saya nggak masuk. Nah, satu lagi ceritanya, jadi kita itu nanti 28 orang itu diberikan pasangan, itu namanya adalah couple system. Jadi kita ada 14 pasang, yang itu berdasarkan ketinggian. Nah, yang pertama itu youth leader sama asisten jadi leader di depan. Nah, kemudian diikuti dengan kita yang 26 lagi sesuai dengan tinggi badan. Jadi yang paling apa ya istilahnya, dekat dengan bumi ya. yang paling dekat dengan bumi. Yang paling merakyat. Ya, yang paling merakyat itu di depan, dan yang paling dekat dengan langit itu di bagian belakang. Seperti itu. Nah, saya beruntung juga bagian depan. Seperti itu. Dan kebetulan saya itu dipasangkan dengan pemuda terbaik dari Gorontalo. Ini pasangannya putra putri atau putra putri? Oh, putra putri ya. Oke, mungkin udah terjawab ya teman-teman, nggak perlu minder, tinggi badan atau fisik, kendala fisik. Memang nggak ada syarat tertulis untuk itu berarti ya? Iya, nggak ada. Berarti yang penting berbadan sehat, itu intinya. Berbadan sehat. Good in physically, mental sehat, kemudian ya tadi sehat mental, fisik dan sebagainya macamnya. Nah, untuk yang TOEFL ya bahasa Inggris, karena kita memang berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, tentu harus bisa berbahasa Inggris. Kalau tidak, mungkin kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Speaking. Jadi, ya komunikasinya dalam bahasa Inggris. So you have to be able to be Inggris gitu ya. Nah, tadi kita dengar cerita Wendy, kebanyakan dosennya juga senior di jurusan bahasa Inggris banyak yang ikut program PPN. Nah, untuk misalnya teman-teman nih yang non bahasa Inggris, itu ada samakah peluangnya atau memang tergantung ke keaktifan program bahasa Inggris? Sama, semua pemuda mempunyai kesempatan yang sama, tidak ada perbedaan. Jadi teman-teman yang mungkin bukan berlatar belakang dari bahasa Inggris pun juga boleh, mungkin yang berlatar dari hubungan internasional juga, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman semua jurusan bahkan yang tamatan SMA pun juga masih boleh memenuhi persyaratan yang telah diberikan dan telah melewati beberapa seleksi tadi. Seperti itu. Jadi tidak ada halangan jika teman-teman bukan berasal dari pendidikan bahasa Inggris, itu nggak jadi masalah. Asal bisa berbahasa Inggris. Itu intinya. Iya. Ya, ini kita juga ada pertanyaan baru dari teman-teman soal ini, soal budaya. Harus bisa nggak kita bisa nari kah, atau harus bisa ada nyanyi daerah, atau dan juga katanya Kak biayanya bagaimana untuk ini juga? Nah, kalau untuk yang budaya dan kesenian, tentu ya karena kita kan sebagai duta Indonesia, tentu juga harus merepresentasikan itu Indonesia seperti apa. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan budayanya. Kemudian di sini saya sendiri ya, saya memang bukan penari. Bukan penari. Terus ya, karena saya basicnya pendidikan gitu ya. Komunikasi, pendidikan. Nah, untuk nari dan budaya lainnya itu memang dilatih dari yang PDT tadi, PDT dari provinsi maupun PDT dari pusat. Dilatih. Pas seleksi itu nggak ada menari? Ada juga, ada setidaknya mempunyai satu keahlian yang menunjukkan itu kesenian dan budayanya seperti itu. Kalau saya sendiri kemarin itu menampilkan tari Indang, karena saya berasal dari Sungai Gelinding yang terkenal dengan Indang Sungai Gelindingnya. So saya menampilkan Indang di waktu seleksi, dan saya juga
berpantun bersambah-sambah Minang. Nah itu juga bagian dari budaya. Mungkin teman-teman yang bisa sile, apakah itu kesenian dan bela diri yang lainnya itu juga boleh. Berarti nggak harus wajib tari ya tetap datang waktu seleksi gitu. Salah satunya tari kan. Itu hal yang harus. Jadi teman-teman ya setidaknya harus memiliki harus bisa berlatih nari juga karena kita yang di Indonesia itu nanti ada penampilan untuk selama program ada namanya National Presentation. Jadi kita berkolaborasikan semua kesenian daerah yang ada di Indonesia dan itu bisa jadi kita juga menari di tarian dari daerah lain seperti itu. Nah juga ada namanya 3 minutes performance. Jadi nanti di negara kunjungan kita kita diminta untuk menampilkan suatu kesenian seperti itu. Yang penting ada kemauan ya untuk berlatih. Yang penting ada kemauan pasti ada jalannya. Ini buat teman-teman jadi Iya. Bukan harus basic nari aja, tapi kalau ada kesenian lain itu boleh. Bisa dilatihkan. Bisa dilatih kayak silat, yang lain itu kan juga sebagian dari kesenian yang ada. Nah mungkin yang soal ini banyak yang nanya, Kak ini ada biaya-biayanya nggak sih atau bagaimana gitu? Nah untuk biaya sendiri itu free ya. Kita memang sudah dibiayai oleh pemerintahan itu sendiri. Kalau pemerintahan Jepangnya itu sendiri dan di Indonesia itu juga disupport dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan juga Dispora. Masuk attire, dikasih ya, difasilitasi, akomodasi. Berarti dari awal kita dari sini langsung sampai ke sana program dan juga balik lagi itu emang free semuanya. Free semuanya. Terus yang kita siapin dari sini ini bawa apa aja? Mungkin dari Sumatera Barat teman-teman. Atau bawa rendang gitu kan satu koper gitu kan. Kebetulan kemarin saya juga disponsori oleh salah satu toko rendang yang ada di Sumatera Barat. Nah itu juga saya berikan ke teman-teman. Nah juga keripik sanjay, kemudian cemilan khas Minangkabau Indonesia dan yang lainnya itu saya bawa. Dibawa ya. Pakaian adat. Pakaian adat sendiri itu kita bawa, kita persiapkan dari Sumatera Barat. Bahkan kita lebihkan karena untuk dipakai oleh delegasi provinsi lain untuk di waktu penampilan seni budaya. Itu berarti kita harus emang bawa dari Indonesia ke program ya. Iya. Dan itu kita biasanya beli atau gimana maunya kalau bawa itu tuh? Kalau saya kemarin ada disupport, ada dibantu oleh Dispora Padang Pariaman. Itu diberikan baju adat Sumatera Barat, khususnya itu baju Basiba juga dan ada suntiang sama baju pengantin Adaro itu. Jadi jangan takut itu soal biaya atau banyak tapi sponsorship juga ada dan itu juga tergantung usaha kita kalau sponsorshipnya. Jadi teman-teman yang di rumah harus pintar-pintar juga cari sponsorshipnya. Kalau ini program internasional gitu ya, pasti banyak bakal support ya. Gitu. Ya tapi terlebih dari itu kita semua sudah dibiayai oleh pemerintah. Jadi teman-teman nggak usah ragu karena sudah dibiayai dan mungkin yang untuk tambahan uang saku ya bahkan uang saku kita juga dikasih ya. Juga, ya. Kalau misalkan kita ini udah kerja nih, apakah bisa ikut program ini atau bagaimana? Nah, seperti yang saya bilang tadi, program ini terbuka untuk semua kalangan. Jadi boleh itu dari anak kuliahan sampai ke pegawai swasta, pegawai negeri, kemudian pokoknya yang bekerja pun boleh, yang masih mahasiswa pun boleh semuanya. Tapi itu sudah pernah ada pengalaman gitu yang bekerja lolos? Ya, alhamdulillah saya sendiri. Oh iya, tadi kerja ya. Minta izin dulu nih kalau udah lolos terus minta izin atau sebelumnya udah ngasih information ke itu dulu ke jadi setelah kita kan sebelum seleksi, jadi seleksinya itu kita ada ini dulu, ada persyaratan berkas tadi yang harus diberikan. Salah satunya itu adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi dari Dispora atau dari instansi atau dari komunitasnya, dari organisasinya. Kalau misalnya bekerja mungkin bisa minta surat rekomendasi juga. Nah, kalau saya sendiri kemarin itu minta surat rekomendasinya dari Dispora Padang Pariaman dan
untuk bekerja ini saya minta izin untuk cuti 3 bulan, namun karena ada beberapa yang harus saya selesaikan, jadi saya memilih untuk lebih fokus ke program saja dan meninggalkan pekerjaan saya. Dan seperti itu juga karena ada kedua kemungkinan, bisa jadi teman-teman nanti harus meninggalkan pekerjaan atau bisa cuti atau mungkin bisa menggunakan cara-cara yang lainnya seperti itu. Oke, kalau untuk yang kuliah beda cerita lagi ya, minta izin di kampus. Ya, kuliah di kampus. Gitu. Teman-teman saya yang masih kuliah itu mereka izin ini cuti untuk 1 semester. Berarti ya. cuti 1 semester. Ya, karena ini programnya adalah program yang panjang. Beda lagi dengan program KPPN yang lainnya, yang program singkat itu mungkin hanya bisa kita minta izin 1 minggu atau 2 minggu saja. Tapi kalau program PPAN yang saya ini itu karena programnya program lama dan preparationnya juga lama, dan kita juga ada PDT di pusat, dan nanti setelah program itu juga ada re-entry namanya, itu lebih kurang memakan waktu 3 bulan. Jadi memang teman-teman harus prepare dan harus bisa memberikan keputusan apakah meninggalkan pekerjaan atau memilih saya seperti itu. Kalau lihat gimana? Dapat dengan pilihan seperti itu. Ini bingung ya, pasti harus ada pilihan yang terbaik lah. Karena kalau saya milih saya. Jadi kata lolos gitu kan, kalau yang belum lolos tentu ya pilihan yang lain gitu. Oke, teman-teman pasti bingung ya, dan juga ada yang mau bertanya soal gini. Kalau kita nih KTP bukan orang KTP Sumbar, tapi kita ingin ikut kegiatannya di Sumbar, bisa nggak atau gimana? Nah, karena kita delegasi provinsi masing-masing, jadi otomatis teman-teman harus mempunyai KTP Sumatera Barat, dan untuk tahun ini harus domisili di Sumatera Barat. Nah, seperti itu. Karena kita kan dari anak nagari menuju nagari lagi, gitu kan ya. Kembali ke nagari. Membangun nagari. Iya, seperti itu. KTP Sumatera Barat, domisili misalnya nih kuliah di luar Sumatera Barat itu boleh? Sebetulnya lebih ke ininya, ke aplikasinya. Tapi untuk tahun ini kita lebih ke yang ada di Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan Sumatera Barat. Berarti Jadi memang pemuda domisili dan KTP Sumatera Barat. KTP dan domisili Sumatera Barat, bekerja ataupun melanjutkan pendidikan di Sumatera Barat. Ya, seperti itu. Berarti hampir sama ya di seluruh provinsi Indonesia, sarannya seperti itu juga ya? Nah, untuk ya masing-masing provinsi, masing-masing PCMI, Perhimpunan Carekat Muda Indonesia mempunyai teknis dan masing-masing. Nah, untuk PCMI Sumbar itu yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, untuk tahun 2020 ini kebetulan sudah buka ya teman-teman yang tertarik untuk mengikuti program pertukaran pemuda antar negara, yang dimana itu tidak hanya saya saja, ada beberapa program lain. Nah, untuk tahun ini itu yang buka adalah Australia, Indonesia Youth Exchange Program, dan saya. Nah, saya kembali buka. Kembali ya untuk teman-teman pemuda di luar sana. Jadi kita selalu memberikan informasi melalui akun di sosial media kita, yaitu di Instagram PCMI Sumbar yang teman-teman saksikan kami hari ini. Ya. Oke. PCMI Sumbar, nanti kita akan memberikan informasi mengenai apa saja persyaratan dan teknis dari seleksi tahun 2020 ini. Karena seleksi tahun 2020 ini kita lebih ke online. Jadi teman-teman nggak perlu ragu-ragu untuk mendaftar karena semuanya serba digital. Jadi teman-teman cukup scan ada rekomendasi surat tadi, kemudian KTP-nya. Nah, kemudian ada formulir yang harus disubmit ke G-Form, Google Form yang sudah kita share nanti di akun Instagram. Nah, kemudian beberapa dokumen-dokumen yang harus diunggah di Google Form tersebut, seperti itu. Ini berbicara tentang kuota ini, Weni, kuota untuk Sumatera Barat. Kalau kemarin saya tiga program itu bertukar-tukarkah setiap tahunnya laki-laki atau perempuan? Iya, syaratnya untuk kuota. Oke, untuk kuota Sumatera Barat tahun ini sejauh ini dari Kemenpora itu sudah memberikan bentuk AYEP sama SEAP. Nanti kita lihat ya apa saja kuota yang buka tahun ini. Teman-teman tetap pantengin Instagram kita. Tapi jelas PCMI Sumbar. Satu orang untuk masing-masing program. Untuk masing-masing program. Tapi itu belum rilis apakah satu orang itu laki-laki atau perempuan gitu ya? Sebenarnya sudah rilis, silahkan cek aja di akun PCMI Sumbar. Jadi yang kepo dan pengen tahu nih apa programnya, lalu kuotanya perempuan atau laki-laki bisa dipantau di PCMI Sumbar. Nah,
Itu sedikit informasi berhubungan dengan tahun 2020 ini. Jadi sudah buka, teman-teman boleh silahkan bergabung bersama kami di PCMI Sumbar karena pendaftarannya itu buka dari 1 Maret kemarin sampai tanggal 24 Maret. 24 Maret Nah, ya. jangan ditunda karena sesuatu pekerjaan ditunda itu sangat tidak bagus. Ini pesan-pesan untuk para kaum milenial Ya. anti rebahan. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum terjawab, boleh di komentar juga. Mungkin tadi udah beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan dan juga udah dijawab oleh Weni. Mungkin kita ingin dengar juga sih kesan dan pesannya gimana untuk agar program ini ke depannya dan untuk prepare untuk teman-teman di rumah Iya, bagaimana prepare-nya ya. yang paling penting. Yang paling penting gitu. Kadang ngerasa aduh nggak pede Iya. atau misalnya nggak kayak persyaratannya ada yang nggak bisa nari misalnya kan bahasa Inggris Iya. terbatas gitu misalnya. Oke. Pas-pasan gimana nih Iya. ini? Mungkin lebih ke ini dulu ya, yang seleksi. Mungkin teman-teman ada di sana, nggak males Bu, kayaknya saya nggak cocok deh gitu ya. Iya. Karena saya juga merasakan seperti itu di waktu kemarin, di waktu saya masih mengikuti seleksi. Nah, itu sebenarnya adalah perasaan kita saja, karena kita belum mencoba. Sedangkan teman-teman coba, saya yakin teman-teman di luar sana mempunyai potensial yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat cocok dan sangat tepat untuk berada sebagai delegasi pemuda dari Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk persiapan-persiapan tentu kita harus persiapan diri dulu, persiapan mentalnya dulu, persiapan secara psikis dan fisiknya. Oke. Tentu itu pasti sekali. Kemudian banyak membaca dan mengetahui tentang apa saja PPAN Sumatera Barat. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa program PPAN, ada AYEP, ada IKYEP, ada ASFI namanya, ada SEAP, ada IMYEP, SILEP, dan ada beberapa program lainnya. Nah, untuk program-program yang beberapa tahun ini kita ikuti itu ada IMYEP, SILEP, SEAP, AYEP, dan ada program apa lagi ya? Kayaknya itu dulu dah. Nah, untuk tahun ini sedikit bocoran. Ini adalah kita kuotanya baru untuk laki-laki. Jadi pemuda, Wah, ya. pemuda, Berpeluang nih. Berpeluang. pemuda Sumatera Barat, pemuda Sumatera Barat Iya. untuk mengikuti program pertukaran pemuda antar negara itu AYEP sama SEAP. Seap. Ya. Jadi itu Ayap laki-laki dan Seap juga laki-laki tahun Betul ini. sekali. Berarti yang Seap 2019 kayaknya itu perempuan, berarti tiap tahunnya diganti Tiap tahun diganti ya? karena masing-masing provinsi itu berbeda-beda setiap tahunnya, dan kebetulan untuk tahun 2019 ini itu baru rilis kita itu mendapatkan kuota AYEP sama SEAP. Nah, itu kuotanya juga laki-laki. Mungkin teman-teman yang perempuan bersabar dulu karena pasti akan ada apakah itu tahun depan nantinya, jadi siapkan diri saja langsung ketahuinya ini program akan dilaksanakan seperti itu. Berarti ini untuk tahun 2020 ini 2 program yang udah buka, Udah buka, ya? rilis, dan itu untuk 2 Iya. pemuda, ya pemuda laki-laki ya. Pemuda. Langsung Apalagi diborong Tiran sama sama admin ya. sama admin kita. Admin kita di belakang. Jadi ini udah banyak terjawab nih Mifa, dan dari pertanyaan-pertanyaan juga. Mungkin harapan-harapan untuk PCMI Sumbar gimana, atau untuk para netizen yang akan prepare, yang terkhusus nih yang cowok-cowok juga ya, yang beruntung untuk tahun ini ikutin program ini gimana? Pesannya ya? Ya pesannya gimana gitu. Saya tetap semangat karena ada pernah mengatakan kalau misalnya kita ada keinginan pasti ada jalannya kan ya. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap berkarya, tetap menginspirasi, karena inspirasi itu bukan berarti kita yang habis. Sendiri dia. Apa? Sendiri dia. Lagi. Aja. Share video aja dulu. Ya satu. Ini udah mau sejam kita. Iya, karena sejam mungkin tuh dia Iya, maksimal 1 sejam. jam gitu. Ya. Kan iya. Iya udah sejam. Udah sejam. Iya sejam. Oke? Udah ini udah. Saya kira udah. Apa aja? Lagi Udah, lagi udah. nih. Udah. Oke, sorry teman-teman. Iklan dulu ya. Iya, iklan dulu tadi. Iklan. Apa namanya putus ya? Kan ini udah hampir sejaman gimana kita Iya, ngobrol, jadi- bincang-bincang. Tapi kita lanjutin Gak aja dulu. kerasa ya waktunya ini yang krusial ini, ada usaha ada jalan. Iya, setiap ada jalan, di setiap Ada keinginan, ada jalan. Ada jalan. Ya, pesan dari saya untuk teman-teman pemuda terbaik di luar sana, ayo kita bergabung meningkatkan
Sumatera Barat. Nah, KKN Indonesia tentunya menjadi salah satu pemuda yang anti rebahan tapi membawa perubahan. Wow. Gitu ya. Ini buatnya ya, jadi apa? Iya. Hashtagnya Bukan pemuda rebahan, bukan perubahan, tapi pembawa perubahan. Jadi teman-teman silahkan mengikuti proses seleksi pertukaran pemuda antar negara yang telah buka mulai dari tanggal 1 Maret kemarin sampai dengan tanggal 24 Maret. Itu seleksi berkas-berkasnya bisa disiapkan dan bisa dilihat di bio kita dan juga lihat di Instagram kita. Nah, kemudian nanti ada beberapa seleksi tahapan-tahapan berikutnya. Persiapkan diri, tetap selalu semangat, siapkan berkas-berkasnya, mungkin boleh di-scan dulu dan segala macamnya, dan pokoknya siapkan diri sebaik-baik mungkin dan persiapkan memang tujuannya, niatnya adalah untuk pengabdian diri kepada masyarakat, kepada Sumatera Barat, kepada Iya, kita Indonesia kepo sendiri. juga ini teman-teman di rumah juga kepo nih Dira. Iya, Pasca iya. program. Oh iya. Ini dia ngapain aja? Mungkin setelah Ya, atau apa sih pasca program dan di tahun 2020 ini, atau ada program yang ya aktivitas Aktivitasnya juga. apa aja? Oke. Nah, salah satu kegiatan dari SEAP itu juga ada namanya PPA atau PPA, Post Program Activity. Nah, itu kita go and grow-nya ada membuat sebuah project. Itu ada project bersama sekontingen, satu kontingen ITY Indonesia Participating Youth yang sudah kita laksanakan di Jakarta di salah satu PKA yang ada di Jakarta. Kemudian ya tempat narapidana. iya, iya, salah satu PKA yang ada di Oke. Jakarta sudah kita laksanakan. Dan untuk program pribadi yang akan kita laksanakan di bulan Maret sampai dengan April ini, dan saya sendiri juga akan melaksanakannya. Untuk program-program kecilnya mungkin akan kita bekerja sama dengan beberapa purna dari Kemenpora juga, Iya. dari Sumatera Barat seperti itu. Ini udah banyak yang kejawab, pertanyaan-pertanyaan teman di rumah udah hampir sejam kita di sini, dan mungkin kalau teman-teman ingin apa ya, mutar lagi informasinya apa-apa aja, tadi udah kita jawab dari persyaratan semacamnya, administrasinya bagaimana, dan teman-teman bisa saksikan ini nanti di YouTube. Ya, di YouTube ya. Iya. Di YouTube udah nanti kita share lagi videonya, karena makan banyak banget tadi pertanyaan. Di sini udah banyak banget pertanyaannya udah dijawab. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir, Closing terakhir ya, closing statementnya untuk teman-teman di rumah, closing statementnya. Ya, closing statementnya tetaplah menjadi pemuda yang menginspirasi, karena kitalah yang akan memberikan perkembangan untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi sebagai pemuda jangan rebahan, karena kita bukan pemuda rebahan, pembawa perubahan. Dan tetap selalu cek Instagram kita di PCMI Sumbar, karena kita akan share informasi-informasi yang berhubungan dengan seleksi PPAN 2020 ini. Mulai dari teknisnya, mulai dari apa saja berkas yang harus dipersiapkan, kemudian bagaimana tahapan-tahapan seleksinya, dan bagaimana alumni-alumni PPAN di Sumatera Barat itu telah berkiprah di dunia internasional, juga di kancah-kancah internasional, bahkan yang ada sudah mengabdikan diri lagi ke daerah. Bagaimana itu semuanya akan kita share sama teman-teman nanti di akun PCMI Sumatera Barat. Mungkin kalau misalnya ada lagi pertanyaan-pertanyaan, kita akan buka sesi lagi kayaknya. Seperti itu. Ya boleh, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa langsung di DM aja ya, boleh ya, DM atau di komentar di postingan di PCMI Sumatera Barat, dan juga bisa saksikan video ini kembali di YouTube Dirat Mahadiraja. Kita akan share lagi karena pasti banyak yang mau muter lagi kan, atau udah kelewat nonton gitu kan, udah terjawab, tapi bisa diputar kembali di YouTube Dirat Mahadiraja. Dan mungkin itu dulu untuk sesi kita kali ini ya, Tifa. Dan juga saksikan di YouTube PCMI Sumbar juga tentunya. Iya, PCMI Sumbar. Tapi ini nanti akan ada roadshow semacam itu untuk promosi. Nanti kita akan mengunjungi kampus-kampus teman-teman untuk roadshow dan sharing mungkin lebih dekat lagi dengan teman-teman. Dan ketemu langsung ya. Ketemu langsung, dan kita akan berbincang-bincang bagaimana teknis, tips and tricks supaya bisa jebol
PAPAN 2020 ini. Saksikan terus dan teman-teman nanti juga bisa mention ke kita untuk dikunjungi universitasnya atau komunitasnya. Kita akan sharing. Kita sangat-sangat suka, sangat-sangat senang sekali untuk mengunjungi teman-teman untuk berbagi pengalaman kita selama di program. Nah, mungkin saya salah satu yang mengikuti program tahun 2019 ini, dan banyak lagi pemuda-pemuda, banyak lagi alumni-alumni UCM Sumbar yang sangat menginspirasi daripada saya tentunya. Ini ada the last question nih, Yeah. The next plan untuk ini Next sendiri. plan. Kan Weni bilang alumni program berkiprah di dunia internasional. Untuk ini sendiri kita juga ingin tahu nih the next plan-nya ingin ngapain seperti itu, atau mau study abroad mungkin? Iya. Setiap kita mungkin mempunyai planning ya setelah Atau ini mau kalau merit untuk dulu mungkin? kalau untuk saat ini saya lebih fokus ke dunia pendidikan dulu, mengabdikan diri ke anak-anak, ke siswa-siswa saya. Kemudian nanti kalau dari diberikan kesempatan saya akan melanjutkan studi lagi dan tentunya juga akan kembali ke Sumatera Barat. Kembali ke Nagari. Yang penting ya, poin Ya. pentingnya. Kembali ke daerah kita bawa perubahan di daerah kita. Insya Allah. Amin. Semoga teman-teman juga terinspirasi untuk memberikan kontribusi kepada negeri kita tercinta ini. Dan di DM juga, dan juga boleh komentar di YouTube di Ranma Diraja. Terima kasih sudah menyaksikan live Instagram ya, dan juga nanti offline-nya di itu ya di YouTube. Dan kami mengucapkan apa? Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Iya, Kesalahan apa? Maafkanlah kita sebagai manusia. Ya, maafin kita ya, maafin ya. Oke, mungkin untuk terakhir kita ingin bilang pemuda anti rebahan. Tapi Bawa perubahan. Insya Allah. Terus tadi kita coba ya, pemuda anti rebahan. Pemuda Sumatera Barat. Iya. pembawa perubahan. Pemuda bukan anti rebahan, tetap Pemuda anti membawa rebahan. rebahan. Udah. Kita coba sekali lagi deh. Kita coba ya. Grogi ya. Aduh, kok ini kayak kita ulang ya. Oke. Semakin malam ya Ya, semakin grogi kita ya. ulang ya. Jadi jam ya. Pemuda anti rebahan. Tapi pembawa perubahan. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video Terima kasih ini. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.